بأن الكل لله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan wudhu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man bata tahiran fi si'ariton hirin bata wa ma'ahu malakun fi si'arihi fala yastayqudhi sa'atun minal laili illa qala al malaku Allahumma firli abdika fulanin wa innahu bata tahiran." Rasulullah sampaikan, barang siapa tidur dalam keadaan bersuci, tidur dalam punya wudhu di bawah selimut yang suci, maka bermalam bersama malaikat di dalam selimutnya. Setiap kali ia bangun di waktu malam, malaikat itu pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita menjaga agar kita senantiasa berwudu dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, sehingga walaupun kita ketika tidur, maka tidur kita pun dibersamai dengan malaikat, dan malaikat itu pun selalu berdoa untuk memohonkan ampunan kepada Rabb-Nya untuk kita yang tidur dalam keadaan yang suci. Dari Imran bin Abban, ia berkata, "Saya melihat Utsman bin Affan radhiyallahu an berwudu. Ia menuangkan air ke tangannya lalu menyucikan 3 kali, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali yang kiri dan 3 kali yang kanan, kemudian mengusap kepalanya, terakhir membasuh kedua kakinya 3 kali, lantas berkata, saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ini, lantas beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma salla ra'ataini la yuhaddithu nafsahu fihi ma bisyai'in min amri dunya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, nantinya tidak tergoda oleh urusan dunia di dalam sholat, maka ia diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keutamaan yang luar biasa. Kita senantiasa disunahkan untuk menjaga wudhu kita, disunahkan untuk menjaga kesucian diri kita baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Fadl,
dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Ismail bin Ja'far, dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihi khotoya wa tarfa'u bihi darajati. Maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabat pada saat itu, maukah kamu aku tunjukkan suatu perbuatan yang karenanya Allah Ta'ala menghapus dosa dan mengangkat derajat? Kemudian para sahabat pun menyahut, para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata atau bersabda, qala isbaghul wudu'i fil barati was-sabri 'alal makarihi wa kasratul khuta ilal masjidi wa tadhiru sholati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Rasulullah sampaikan bahwa ketika kamu menginginkan terhapusnya dosa, ketika kamu menginginkan diangkatnya derajat, maka Rasulullah sampaikan, sempurnakanlah wudhu pada musim dingin. Walaupun dingin, dalam keadaan dingin, kita akan tetap mempunyai wudhu dan menyempurnakan wudhu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sabri 'alal makarihi, maka bersabarlah atas apa yang tidak disenangi, yaitu cobaan, penderitaan hidup, dan apapun yang menimpa kita yang tidak kita inginkan. Allah perintahkan untuk bersabar sehingga itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat manusia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kasratul khuta ilal masjidi, maka perbanyaklah langkah-langkah ke masjid. Maka perbanyak langkah masjid artinya kita akan mendatangi masjid itu walaupun masjid itu dalam keadaan yang jauh sekali, sehingga langkah-langkah kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak, sehingga langkah-langkah kita ini satu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Yang keempat, kata Rasulullah, amalan yang mampu menghapus dosa dan mengangkat derajat manusia adalah wangtidharus sholati ba'das shalah, menunggu sholat ketika setelah sholat. Jadi ketika kita setelah sholat di masjid, maka kita akan tetap duduk untuk menunggu sholat berikutnya, maka itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bahkan dikatakan fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat atau pertahanan dari musuh. Ada yang mengatakan bahwa keutamaannya sama dengan keutamaan orang-orang yang berada di garis depan dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaan kita dalam menjaga wudu, yang artinya ada beberapa keutamaan, yaitu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian dibersamai malaikat dengan doa-doanya. Dan yang terakhir adalah barang siapa yang berwudu kemudian yang mengerjakan sholat 2 rakaat, hatinya tidak tergoda oleh urusan dunia dalam sholatnya, maka diampunilah dosanya yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqamah menjaga wudu kita, istiqamah dalam keadaan bersuci, sehingga Allah hapus dosa-dosa kita dan angkat derajat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.